Puji Tuhan, saudara kekasih. Mari kita pada hari ini, kita datang beribadah, memuji, memuliakan namanya. Mari kita hari ini, kita menyembah Dia, Raja dari segala raja, Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk dengan Maha Kudus, dengan darah anak domba.
terima kasih. Pada pagi hari ini kami memulai ibadah dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dia Allah yang kasih, Dia Allah yang baik. Mari kita masuk gerbangnya, memuji Dia, memuliakan namanya untuk mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Kami mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita memuji muliakan nama Tuhan. Nama Yesus menara yang kuat. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Kita buat iblis gemetar.
disucikan. Mari kita sambut Sang Raja. Puji Hosana, amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari puji Dia. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Amin. Glory, haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran, dan dari Dia ada keselamatan. Amin. Yeay. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Hey, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Hey, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, hey. Glory, haleluya, hey, hey. Glory, haleluya, hey. Glory, haleluya, hey, hey. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Hey, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku
kasih, pada pagi ini saya mengundang kaum wanita untuk bersaksi memuji memuliakan nama Tuhan. Semua kaum wanita, silakan. Glory, haleluya, hey. Glory, haleluya. Glory, haleluya, hey. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Mari silakan semua kaum wanita. Di saat kita suka walaupun di saat kita duka. Puji Tuhan. Kembali saya mengundang kaum pria untuk mari beri kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Kaum pria. Semua kaum pria, mari silakan.
saudara kekasih, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Saya akan serahkan kepada hamba-Nya. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengalir memulihkan
Kita angkat tangan kita. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Haleluya, ya Tuhan. Oleh kuasa dan sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, haleluya. Kasih-Mu, amin. Kasih-Mu mengalir di tempat ini. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa dan sekali lagi dengan iman, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan daripada Tuhan. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Tuhan urapi kami semua. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman daripada Tuhan. Kami percaya kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Sebelum duduk lihat kanan kiri, berikan jabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada haleluya saudara? Puji Tuhan ya. Kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan Juni tahun 2023. Semua karena kemurahan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Langsung saja kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi yang berbahagia ini. Hari ini saya akan berbicara tentang hubungan. Sama-sama katakan hubungan. Belum semua. Sekali lagi katakan hubungan. Nah, saudara, setiap kita manusia, kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Tetapi juga saudara, kita dengan Tuhan, kita juga harus punya hubungan baik dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan akrab dengan Tuhan. Saya langsung berkata begini, Yesus datang ke dunia bukan menciptakan agama. Saya ulangi lagi. Yesus datang ke dunia bukan untuk mengadakan agama. Tetapi agama itu ada datangnya ketika Yesus hadir. Saya ulangi lagi saudara ya. Kekristenan artinya pengikut Kristus. Tidak mungkin ada kepercayaan kalau yang dipercaya itu belum ada. Ngerti ya saudara ya? Tetapi Tuhan datang bukan untuk menciptakan agama, tetapi Tuhan datang untuk mengadakan hubungan. Saya ulangi sekali lagi saudara. Di Taman Eden begitu indah, begitu bagus hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan. Tetapi dirusak oleh dosa, dirusak oleh keinginan-keinginan manusia, sehingga hubungan manusia dan Allah itu hilang atau rusak. Makanya Yesus hadir untuk dan supaya hubungan itu terjalin kembali, saudara.
supaya manusia dan Tuhan memiliki hubungan baik. Coba buka Matius 7 ayat 23. Injil Matius pasal 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23 berkata begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Apa yang Tuhan katakan? Perhatikan baik. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku karena aku tidak pernah, catat baik-baik, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal adalah hubungan yang baik. Punya hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa yang Tuhan maksud adalah manusia memiliki hubungan yang baik. Tetapi karena dosa, karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita, karena susah diatur kita, sehingga hubungan itu terputus. Anda harus mengerti bahwa Allah di dalam Yesus adalah Allah yang sempurna. Dia Allah yang kudus, Dia maha suci, Dia maha mulia. Lalu berhadapan dengan kita manusia yang berdosa, yang keras kepala, susah diatur. Sulit sekali hubungan itu terjalin. Oleh sebab itu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan apa? Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Untuk bisa hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia bukan menciptakan agama. Karena agama itu dari dunia, tapi Dia mau ada hubungan. Arti kata hubungan, artinya pertama adalah tahu, saling mengenal, saling mengingat satu dengan yang lain, memiliki rasa, satu perasaan, saling mengerti, memiliki pengetahuan satu dengan yang lain. Itu artinya kita punya hubungan. Aku tidak pernah mengenal kamu karena engkau tidak pernah punya hubungan baik dengan aku. Tetapi ayat 23 tidak muncul serta-merta tanpa ayat 22. Coba lihat ayat 22, Matius pasal 7. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Sebelum datang ayat 23, ayat 22 berkata begini, Tuhan masa nggak kenal saya? Saya ini loh yang suka lakukan mujizat, saya ini loh yang selalu melakukan nubuatan-nubuatan. Orang-orang ini berpikir dengan melakukan hal-hal spektakuler, Tuhan mengenal mereka. Hati-hati saudara. Jangan saudara berpikir kalau saudara sudah lakukan hal-hal yang dahsyat, spektakuler, mujizat yang saudara lakukan, lalu Tuhan otomatis mengenal kita. Karena ayat 23 tadi kita lihat, aku tidak pernah mengenal. Jadi saya selalu berkata, Anda dikenal Tuhan bukan dari berapa hebat engkau di balik mimbar ini, bukan berapa banyak engkau telah bernubuat, bukan berapa banyak engkau melakukan mujizat, tetapi ayat 21 ini kuncinya. Lihat ayat 21. Kita baca sama-sama Matius 7 ayat 21. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan, melainkan sama-sama dengan keras 2, 3. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di... Ada haleluya saudara. Melakukan kehendak Bapa di sorga berbicara hubungan.
Ketika anak saya perintahkan, ayo lakukan itu. Dan anak saya Abigail lakukan, artinya dia dan saya punya hubungan yang baik. Tapi setiap perintah, setiap firman yang disampaikan, Anda tidak lakukan, berarti Anda tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Saya selalu berkata firman Tuhan gak perlu didebatkan, gak perlu ditanya sini, lakukan saja, saudara. Berapa banyak pikiran kita menolak firman Tuhan, akhirnya kita tidak melakukan. Dan ayat ini berkata, yang tidak melakukan firman tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, saudara. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Kalau Anda cuma bangga, sebelum berangkat kerja saya doa, kalau makan, sebelum makan saya doa, lalu Anda berkata bilang itu hubungan, Anda sedang kehilangan dan ketinggalan kereta, saudara. Tapi hubungan itu apa? Setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi dengan kata lain, ketika ayat 22 datang, orang-orang yang lakukan mujizat, orang yang bisa bernubuat, tanda-tanda heran mereka lakukan, mujizatnya mereka lakukan, pakai nama Tuhan lagi. Tapi kalau tidak melakukan firman, ayat 23 akan datang. Aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara mau pilih yang mana? Anda bisa lakukan banyak mujizat, tapi Tuhan tidak kenal. Atau mungkin kita enggak sespektakuler orang-orang di sana. Kita tidak sehebat orang-orang yang memiliki panggung yang besar. Kita tinggal di Kebon Baru, kita rumah masih kontrak, kita jalan ke gereja ini. Tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bagi saya itu lebih penting, karena Tuhan pasti mengenal hidupmu. Kita nggak dikenal manusia nggak masalah. Saya pun bukan pendeta yang terkenal dan saya tidak mau dikenal manusia, tapi saya mau dikenal oleh Tuhan. Itu jauh lebih berharga Bapak Ibu. Bukankah hari ini orang sedang mencari supaya namanya dikenal melalui sosial media. Mereka terhubung dengan sosial media supaya dikenal. Supaya punya hubungan baik dengan sesama. Itu yang sekarang dikejar. Supaya saya dikenal. Supaya orang tahu saya pakai baju apa. Supaya orang tahu saya ada di mana. Supaya orang tahu saya makan apa. Supaya orang tahu saya lagi pergi kemana. Tujuannya supaya dikenal. Tapi sekali lagi saya baca firman Tuhan, apa artinya semua itu? Kalau pada akhirnya ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan tidak kenal hidupmu. Katakan amin buat firman Tuhan. Katakan amin buat firman Tuhan. Sekarang lihat Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 berkata apa? Lihat. Ini kata Tuhan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, sama-sama baca 2, 3. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Berbicara hubungan, Anda dengar yang saya mau ngomong. Berbicara hubungan, tidak ada unsur pemaksaan. Halo. Tidak ada unsur pemaksaan. Apa yang dilakukan Tuhan sekarang? Dia berdiri di depan pintu hatimu. Apa yang dia lakukan? Dengar baik. Dia sedang mengetok pintu hatimu. Saya berpikir kenapa Tuhan tidak langsung buka saja. Kenapa Tuhan tidak dobrak saja pintu hati kita. Dengar baik yang saya mau bicara. Tuhan menghargai yang namanya kehendak bebas. Ayat ini berkata yang harus buka pintu siapa? Yang harus buka pintu siapa? Kita. Tuhan hanya mengetok, artinya
artinya dia berikan kesempatan. Masih diketok, masih ada firman, masih ada suara Tuhan. Tetapi permasalahannya, pintu itu mau dibuka atau tidak itu terserah saudara. Saya bersyukur kekristenan bukan agama yang memaksa, tapi agama yang menawarkan. Marilah kepadaku, kata firman Tuhan. Kata mari artinya Anda boleh datang, tidak datang juga nggak masalah. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Dia membuka, dia mau supaya dia masuk dan mendapatkan kita, lalu makan bersama. Tetapi kalau pintu itu tidak dibuka, Tuhan tidak akan masuk, saudara. Sekarang tergantung pilihan di tangan saudara. Saya melihat dan saya harus bicara ini, bahwa benar tidak lama lagi Yesus akan datang kembali, saudara. Waktunya sangat singkat. Pendeta Benny Hinn pernah berkata, we are living in the last minute. Kita hidup di akhir, menit-menit terakhir kedatangan Tuhan. Walaupun tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Tetapi dengan keadaan dunia, ketika kita baca keadaan dunia, kita bisa tahu bahwa Tuhan segera datang. Berita terakhir dari WHO sekarang, virus disebar di udara, saudara. Virus yang baru disebar di udara. Dan pertanyaannya, kalau disebar di udara, siapa yang tidak hirup udara? Tidak ada manusia yang tidak hirup. Semua hirup. Dan kalau saudara udara kita sudah kacau, sudah terkena virus, kita mau lari kemana? Yang ngerti katakan amin dong. Pagi hari ini katakan amin, saudara. Inilah keadaan dunia. Tetapi sekali lagi Tuhan sedang mengetok pintu hati kita. Hei Riko buka, hei Sipa buka, Abigail buka. Kalau pintu dibuka, dia akan masuk. Tapi kalau saudara tidak mengindahkan lagi suara Tuhan, engkau sudah tidak mau dengar suara Tuhan. Anda dengar yang saya mau bicara, ketokan itu akan berhenti. Dan nanti justru sebaliknya, bukan Tuhan yang mengetok pintu. 5 darah anak yang bodoh yang mengetok pintu, minta masuk. Dan saudara tahu ada suara dari dalam berkata, enyahlah daripadaku. Hari ini Tuhan masih mengetok. Tetapi ada saatnya terbalik, saudara yang akan ketok pintu. Tetapi pintu tidak akan dibuka lagi. Kejadian pasal 6 sekarang. Ayat 7 sampai 9. Satu kisah yang menarik dalam Kejadian pasal 6 ayat 7 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh, catat baik-baik. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul, apa? Saudara mau bergaul dengan Tuhan? Sekali lagi, bergaul itu bukan cuma doa pagi, doa malam. Ketika kita melakukan firman, Anda sedang bergaul dengan Tuhan. Bergaul bukan cuma tutup mata sembah dia, haleluya, haleluya, selesai amin, Anda balik lagi ke kehidupanmu yang lama. Itu bukan bergaul, itu menghina Tuhan namanya. Kenapa
Kenapa Nuh, anak mantu tidak dihukum oleh Tuhan? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Dan ini yang menarik, Anda dengar, saya mau bicara. Batra Nuh, dengar ya, Batra Nuh itu dibuat kurang lebih 120 tahun. Berapa? Saya mau tanya, 120 tahun lama apa sebentar, saudara? Ya lama, orang bikinnya di gunung, saudara. Dia kerjakan itu persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Pertanyaannya, orang yang hidup sesama zaman Nuh, lihat gak tuh Nuh lagi buat batra? Lihat gak? Saya mau tanya, apa Nuh cuma diam saja dan berkata, orang tanya gini, apaan ini? Apaan ini, kamu kok gila bikin batra di gunung? Enggak. Saya percaya 120 tahun adalah kesempatan buat orang-orang yang ada di zaman Nuh untuk bertobat. Tetapi 120 tahun orang-orang di zaman Nuh, mereka tidak mengindahkan, mereka cuek, mereka masa bodoh. Mereka berkata, Nuh orang gila, ngapain bangun batra di atas bukit, di atas gunung. Kamu gila, 120 tahun kesempatan Tuhan berikan kepada teman-teman Nuh. Saya ngomong sama Abigail tadi pagi. Kamu ingat, kamu sudah remaja. Kamu sudah ambil keputusan sendiri. Puji Tuhan kemarin ulang tahun sudah dibaptis. Lalu saya bilang sama dia, saya walaupun dedimu, ayahmu, saya nggak bisa tolong kamu. Kamu harus ambil keputusan sendiri dan keputusanmu mengandung resiko. Dan ingat, penyesalan selalu datang belakangan. Kenapa Yohanes Pembaptis datang ketika zaman perjanjian lama masuk perjanjian baru 300-400 tahun Tuhan gak berfirman, Bapak Ibu. Tuhan gak berfirman, makanya Yohanes Pembaptis muncul dan berkata, hai engkau keturunan ular beludak, bertobat kerajaan Allah sudah dekat. Puji Tuhan, Bapak Gembala gak pernah bilang jemaat ular beludak. Haleluya. Karena gembala cinta sama jemaat. Saya mau saudara semua masuk sorga, saudara. Keberhasilan seorang hamba Tuhan ketika melihat jemaatnya ketemu di sorga. Saudara diberkati, haleluya. Saudara punya jabatan baru, punya kendaraan, punya rumah. Saya haleluya. Tapi bagi saya lebih haleluya kalau kita ketemu di sorga. 120 tahun. Waktu itu disia-siakan. Kejadian 7 ayat 1 berkata gini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi 120 tahun Tuhan tetap memantau. Kali-kali aja ada temenmu yang bertobat, kali-kali aja ada keluarga tetangga yang lain mau ikut di dalam batra Nuh, boleh. Tapi permasalahannya cuma Nuh dan keluarga yang ada di hatinya Tuhan. Akan terjadi sia-sia apa yang kita lakukan selama di dunia ini kalau kita nggak punya hubungan baik dengan Tuhan. Udah susah payah iring Tuhan. Udah jatuh bangun iring Tuhan. Ujung-ujungnya masuk neraka juga. Untuk apa, saudara? Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Lukas 16 ayat 13 sekarang. Lukas 16 ayat 13. Saya baca. Seorang hamba, perhatikan ya, Lukas 16 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada apa? Dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
Saya tegaskan pagi hari ini sebagai gembala. Kalau saudara iring Tuhan hanya main-main, Anda nggak usah ke gereja. Ngapain? Buang waktu. Mendingan ke Ancol, ke mall, ke puncak. Ini saatnya bukan kita main-main iring Tuhan. Dengar, kekristenan bukan taman bermain, tapi kekristenan adalah medan peperangan. Saudara pikir setan gak bekerja keras? Sedangkan kita masih berleha-leha, santai, masih ada hari Minggu depan. Kalau nyampe, kalau enggak. Ngerti gak saudara? Saudara ngerti firman Tuhan? Amin dong saudara, jangan diam-diam baik. Haleluya. Kan begitu saudara. Bangun pagi aja Anda akan berperang dengan pikiranmu. Doa, ambil kopi, baca handphone. Ya, semua peperangan saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya gini, kalau Tuhan, Tuhan. Kalau mamon, mamon sekalian. Apa itu mamon? Mamon itu uang. Mamon itu tentang dunia. Mamon itu cinta diri. Mamon itu kedagingan. Anda mau pilih yang mana? Kalau saya mau pilih seperti Yosua katakan, pilihlah hari ini kepada siapa engkau beribadah, tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Memang iring Tuhan tuh gak gampang. Kalau ada orang bilang jadi anak Tuhan gampang, itu sesat saudara. Jadi anak Tuhan gak mudah saudara. Bayangkan saudara harus mengkondisikan diri selalu tiap hari. Menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya hari ini aku menyenangkan Tuhan. Kalau kemarin aku tukang bohong. Aku suka nipu orang, Tuhan pakai mulut ini dalam nama Yesus. Kan itu peperangan. Dikala orang lain terlalu mudah. Nipu orang, ngerjain orang kayaknya gampang aja. Tapi kita kan gak bisa saudara, karena kita punya firman. Kita diatur oleh firman. Kita dikondisikan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti kita sedang pikul salib. Tetapi percayalah, ayat yang terakhir, Matius 7 ayat 13-14. Matius 7 ayat 13-14 berkata gini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju apa? Menuju apa? Kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang... Kenapa sih Pak Gembala jadi anak Tuhan? Jalannya itu sempit. Bukan cuma jalannya sempit, pilihanmu juga jadi sempit. Kita gak punya banyak pilihan. Kita gak bisa pergi kemana-mana. Kita gak bisa lakukan apa-apa. Jalan kita sempit. Tapi Alkitab berkata di ujung jalan sempit ada kehidupan. Anda mau pilih senang sekarang di dunia, tapi ujungnya binasa selama-lamanya? Atau saudara merasa menderita karena saudara ada dalam jalan yang sempit? Pergaulanmu jadi sempit, temanmu tidak banyak. Oh, bagi saya itu gak penting. Yang penting saya punya Yesus. Saya memiliki Yesus lebih dari segalanya. Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan harta, saudara. Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kedudukan uangmu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mari lakukan kehendak Tuhan. Bentuk kita mencintai Tuhan. Berat Pak Pendeta, betul. Tapi Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya.